Rahayu Poro Kadang channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Bapak Ali Mazhar dari Tlatah Blitar. Gini Pak Ali, di channel YouTube kita ini kan ada istilahnya request atau permintaan untuk medar sesaji dalam pengasmoan ya. Ini kali ini kita membahas itu aja, gimana Pak Ali? Boleh ya? Ya boleh. Gini Pak Ali, sebelum membahas sesaji dalam pengasmoan itu kita membahas asmo dulu ya Pak Ali ya. Ya itu mengapa itu Pak Ali? Putra itu kok harus diasmo gitu? Jadi gini, ketika Romo Hejorko menerima wahyu Ponco Gaib tahun 55, ini kan wahyu Eko Bono, Jagat Manunggal. Iya. Pertama kita membaca Ponco Gaib itu yaitu kita kunci. Nah, kunci itu riling manembah yang intinya panglerbi luputnya kita. Kedua kalinya kita membaca singkir. Singkir gemblengnya antaranya putra dengan kita rama kita. Yeah. Putra dan romonya. Nah, kunci Pauling, asmo, mijil dan singkir terakhir. Yeah. Nah, ketika sebelum kita mijil dan kita singkir, karena sudah riling manembah antara membaca kunci Pauling, kita asmo, sebelum mijil kita asmo dulu, singkir. Mengapa kita asmo? Asmo itu adalah laku untuk manunggal kita ke Mau Suci. Jadi kalau putra romo yang ingin manunggal sebelum membaca mijil pertama itu harus diasmo dulu. Asmo artinya apa? Asalnya manunggal ini kita diasmo dulu, memberikan asmo sejati untuk riling manembah, untuk menuju ke manunggaling kaulan gustinya. Gini Pak Ali, dulu itu kan Romo Semono itu kan dalam memberikan asmo itu kan kalau masih zaman dulu ya, itu kan wayang-wayang, terus apa itu joko-joko gitu ya. Terus itu terakhir itu kapan? Terus setelah itu pengasmoannya itu gimana Pak Ali? Jadi padarannya asmo dulu karena orang-orang Bini Sepuh dulu itu memang waktu itu 1, 2, 3 itu ada. Iya. Jadi namanya 1, 2, 3. Setelah itu Romo menderakan asmo yang namanya ada Joko Pitoyo, Joko Suwarno dan Joko, kalau perempuan Endang. Iya. Akhirnya apa? Romo itu memberikan padaran asmo yang terakhir tahun 79 gambarannya. Mungkin gambaran tahun 79 itu terakhir Romo itu memberikan asmo, yaitu asmo Kontorupo, Kontowarno. Kalau perempuan Kandirupi, Kandiwarni. Jadi mungkin tanggal 79 itu yang ditetapkan Romo itu cuma 2 asmo itu, kalau perempuan ya Kandirupi, Kandiwarni. Kalau yang namanya laki-laki itu Kontorupo, Kontowarno. Tetapi banyak orang-orang Bini Sepuh itu yang dititipi asmo itu masih pokoknya satu misal Rien Bapak Ramalan sana, almarhum Bapak Ramalan dulu tuh dikasihkan apa itu Sabdo Romo, kamu harus saya kasih asmo 30. Itu harus dihabiskan. Dihabiskan dulu baru Ya. pakai Kontorupo sebelum ya. tahun 79. Ada rupanya Pak, saya dengar Pak Karyono itu memberikan dititipi asmo sampai 12, sampai sekarang masih 2. Katanya asmo itu harus dihabiskan. Tetapi kalau setelah tahun 79 ini, sebelum surutnya Rogo tahun 81, Romo hanya ngasih kasih asmo itu hanya 2, yaitu Kontowarno, Kontorupo, Kandiwarni, Kandirupi. Terus gimana Pak Ali? Maknanya dari kedua nama itu kok tetap 2 itu maknanya gimana? Jadi gini, ini istilahnya ada namanya Begawan Kontowarno itu kan istilahnya kan Satrio Pangabrojo. Jadi Satrio Pangabrojo maksudnya apa? Kepalanya itu bisa geni, badannya kita senang. Yang manusia hidup itu bisa jadi satrio sejati, ya bisa pamo. Akhirnya ngemong para kaulanya itu. Karena sudah laku baru akhirnya ngemong itu. Gambaran Kontowarno, Kontorupi sebenarnya itu wayangnya sama, tetapi orang yang perilakunya manusia kan tidak beda. Iya. Beda. Sebenarnya 2 ini satu sebenarnya. Bagaimana kita itu laku
manunggal ke Maha Sucinya itu. Terus kita kembali ke sesaji tadi Pak Ali. Dalam pengasmuan itu kan mesti ada sesaji, istilahnya ubur rampennya itu ya. Ya. Itu sesajinya apa saja Pak Ali? Jadi gini, sesaji itu dulu memang yang harus dilakukan oleh Putu Romo itu biasanya ada yang pakai saji, ada yang tidak. Tetapi memang itu idealnya sebagai saji. Sesaji itu yang dipakai yaitu kopi pahit, teh pahit, kembang telon biasanya itu. Lalu ada jamasan londo ketan ireng. Ini coba saya terangkan satu persatu ya. Iya boleh. Pertama mengapa jamasan itu kok pakai ketan ireng itu perlambangnya bahwa raketnya hati kita kepada Bobo Biyung dan Maha Suci. Lah ireng itu melambangkan bahwa itu langgeng. Iya. Jadi itu gambarannya londo ketan ireng. Nah ini tuh jamasan rasa kita, bukan kita mandi dengan rokok kita, tidak. Enggak. Yaitu jamasan itu membersihkan rasa kita. Kalau jamasan itu kan cuma dicelupin terus gini sampai belakang gitu ya, 3 kali gitu ya. Itu membersihkan istilahnya rasa. Iya. Yang kedua kali apa? Teh pahit, kopi pahit dan kembang telon. Teh pahit ini melambangkan apa itu? Jadi setiap putra itu sebelum lelaku itu kan kita harus melaksanakan pahit getirnya lelaku. Itu dinamakan kopi pahit. Iya. Lelaku itu apa? Kita banyak hambatan. Misalnya kita harus ada apa itu semacam ya kalau perlu kita puasa. Karena apa? Romo memang dawuh sopo-sopo sing iso nglakoni turu penak mangan enak arepe kasembatan. Kasembatan apa? Harus terlaksanakan. Maksudnya kopi mangan enak turu penak itu dalam artian apa? Ya kita ya leso betah luwe, kita harus menahan lapar kita menahan minum kita. Nah, sesaji yang namanya ada kopi pahit ini kita harus mengarungi pahitnya cara kita laku dalam rangka kita menuju satu titik, yaitu menuju Manunggaling Kalapustina. Maka sebelum asma itu kopi pahit. Iya. Lah teh pahit itu kan setelah laku sudah pahitnya kita lalui, akhirnya sudah wis jumeneng lah bahasanya. Gitu ya. Ya wis jumeneng, akhirnya kita kalau sudah melakukan jumeneng, baru kada rasa kita sudah laku, sudah benar, akhirnya kita ada saji yang namanya air putih. Iya. Air putih maksudnya apa? Kita sudah bening, hati kita sudah bening, kita membersihkan diri dari segala keangkaran murkaan, kesombongan. Iya. Terus gitu. Kalau nasi kuning itu Pak Ali, maksudnya gimana? Sego kuning itu dengan sego punar itu makanya kita kalau sudah laku ketiga-tiganya ini Mas. Iya. Ini kita akan lepas sumenar supaya bersinar ini. Maka itu ada yang tumpeng yang dengan apa itu istilahnya dikasihkan kunir itu akhirnya apa? Ini supaya manusia itu sudah bersinar dengan lakunya itu. Sumenar itu maksudnya apa? Kita bersinar. Ilmu kita supaya bisa bersinar. Terus gini Pak Ali, ada nggak tata cara dalam menaruh kopi pahit, terus teh pahit, air putih, nasi kuning yang bentuk lancip itu, maksudnya arahnya kalau ditata itu kopi pahitnya arah mana, itu ada nggak itu tata ada cara? Biasa tata caranya kopi pahit teh pahit, tengahnya itu air putih, karena kopi pahit itu ada beberapa versi Mas juga. Selain itu juga simbolnya Bobo Biyung yang sudah manunggal dengan Maha Sucinya. Nah, ini biasanya dikasihkan kembang telon. Iya. Kembang telon itu manunggale antara raga manungsa urip dengan Maha Sucinya. Gitu. Jadi ada sebenarnya itu. Sebenarnya sesaji itu hanya melambangkan perilaku kita supaya perilaku ini kalau sudah kita laksanakan bisa dipangestuni oleh Romo. Gitu ya Pak Ali. Jadi gamblang sekali ini tadi mengenai arti dari wedaran sesaji yang dibutuhkan untuk dalam pengasmuan pertama kali itu ya Pak Ya, Ali. jadi kalau sudah asmo, Iya. sudah asmo dilaksanakan, Iya. sudah kita baca asmo ini baru kita mijil. Iya.
Nah, mijil itu sudah di asmo, misalnya asmo saya Kontowarno umpamanya. Iya. Kontowarno jeneng Isra mijil panjenengan panjenengan kagungan kaso ragena arso. Harso beksarino pribadi lah. Hakso itu bersarino pribadi itu biasanya cuma disatukan satu kali kalau ke asmo. Iya. Nah, setelah itu kita sudah hakso beksaniro itu yang pemberi asmo lebih sepuh, berarti kita dituntut lebih sepuh. Baru arso ini kita apapun kita ya mijil dengan baca kunci gitu. Iya, iya, iya. Jadi hakso berarti cuma satu kali Mas ini Iya. penekannya. Waktu pertama kali dimijilkan itu ya. Iya. Bicaranya hakso beksaniro pribadi, bagaimana kita nanti cara manunggal kita itu sudah itu pertama. Kedua kalinya kalau sudah hakso beksaniro pribadi ini biasanya kita mau apa-apa kunci, mau apa-apa mijil baru biasa. Jeneng Islam mijil beksaniro kagungan kaso ragena arso. Arso mau kemauan apa? Anda mau naik sepeda supaya selamat, Anda mau bekerja, Iya. Anda kegiatan apa di sawah atau gimana, yaitu cuma arso. Iya. Karena kemauan hidup ini minta kepada Maha Suci kita. Iya, iya. Gini Pak Ali, kalau sudah dimijilkan pertama kali itu kan kita sewaktu-waktu kan mijil boleh kan ya. Terus yang saya tanyakan itu dalam penggunaan sesaji tadi selain untuk memijilkan orang pertama kali itu apa aja Pak Ali? Apanya hari apa, waktu-waktu apa? Biasanya itu? yang terbaik peringatan Senin Paingan. Ya itu pasti ya kalau Itu harus. Tapi sebenarnya apa? Setiap minggu sekali atau seperdetik itu sebenarnya pakai saji malah baik. Boleh saja ya. Malah berarti boleh saja. nggak harus Senin Pahing gitu ya. Ya, tadi umpamanya jenengan setiap mijil baca patra itu pakai saji itu lebih baik. Karena apa? Ini kan sarono untuk menuju ke manunggal itu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bapak Ali pedarannya mengenai sesaji dalam penggunaan pengasmuan ini ya Pak Ali ya. Iya. Ini saya tanyakan mengenai hal ini karena ada request dari YouTube kita Pak Ali ini Ya, sebenarnya. makasih. Oke. Terima kasih para pemirsa semua. Sangat gamblang sekali mengenai pedaran dari Bapak Ali. Jumpa lagi di lain waktu. Rahayu. Rahayu.